Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Maharani, Prodi PGMI 3G, mata kuliah Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan irasional. Sebelum mengetahui bilangan irasional, terlebih dahulu kita mengerti apa itu bilangan. Bilangan yang dimaksud suatu konsep matematika yang dipakai sebagai pencacahan dan pengukuran. Simbol yang dipakai mewakili suatu bilangan itu disebut dengan angka atau simbol bilangan. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Adapun contoh bilangan irasional yang paling populer adalah bilangan pi dan akar 2. Di sini kita bisa lihat sifat yang pertama, yaitu mempunyai sifat tidak tertutup. Sifat tidak tertutup pada bilangan irasional ini disebabkan karena operasi penjumlahan dan perkalian antara bilangan irasional dapat menghasilkan bilangan rasional. Baiklah, kita lihat contoh dalam perkalian. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4, yaitu hasilnya 2. Ini merupakan rasional karena dinyatakan angkanya tidak sama dengan 0 atau tidak menghasilkan akar. Sedangkan pada contoh yang kedua, akar 2 dikali akar 3 itu menghasilkan akar 6, yang mana hasilnya itu tetap irasional. Jika dijadikan pecahan biasa, ini akan menjadikan bilangan itu berbentuk desimal, tidak berpola atau tidak bisa dijadikan bentuk angka biasa. Begitu juga dengan contoh pengurangan, itu termasuk bilangan irasional karena ketika dijadikan pecahan biasa hasilnya akan desimal. Selanjutnya, sifat yang kedua memenuhi sifat asosiatif, yang mana penjumlah dan perkalian misalnya A, B, dan C adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Perlu diketahui bahwa sifat asosiatif itu adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Apabila pengelompokannya ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Di sini kita lihat sifat asosiatif penjumlahan. Contohnya buka kurung akar 2 ditambah akar 2 tutup kurung ditambah akar 4, itu hasilnya akar 8, sama dengan akar 2 ditambah buka kurung akar 2 ditambah akar 4, itu hasilnya akar 8, yang mana ini termasuk bilangan irasional. Jika dijadikan pecahan biasa akan berbentuk desimal. Dan contoh pada asosiatif perkalian juga sama, itu hasilnya akar 8, yang mana ini termasuk bilangan irasional. Sedangkan pada contoh pengurangan dan pembagian ini tidak termasuk bilangan irasional karena hasilnya tidak sama. Sifat dari asosiatif itu hasilnya harus sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif. Misalnya A dan B adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat komutatif untuk operasional penjumlahan dan perkalian. Sebelumnya, sifat kumulatif itu adalah pertukaran. Di sini ada contoh sifat kumulatif penjumlahan di mana A sebagai akar 6 dan B adalah akar 2. Ketika akar 6 ditambah akar 2 itu hasilnya adalah akar 8. Jika dibalikan akar 2 ditambah akar 8 hasilnya tetap akar 8. Sama dengan komutatif perkalian, di sini contohnya ini termasuk bilangan komutatif karena hasilnya sama. Sedangkan pengurangan dan pembagian di sini contohnya tidak termasuk bilangan komutatif disebabkan hasilnya ada yang negatif dan positif. Dan ini tidak termasuk ke sifat komutatif. Kita masuki sifat yang keempat, yaitu unsur identitas. Pada bilangan irasional sama dengan elemen identitas pada bilangan real, yaitu 0 untuk operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan 1 untuk operasi perkalian. Di sini saya sudah ada contohnya seperti bilangan irasional akar 2. Pada identitas penjumlahan akar 2 ditambah 0 hasilnya tetap akar 2. Identitas pengurangan akar 2 dikurang 0 itu tetap akar 2. Identitas pembagian itu ada akar 2 dibagi 0 hasilnya tetap akar 2. Dan tersendiri untuk identitas perkalian dikali 1, berarti akar 2 dikali 1 hasilnya tetap akar 2, yang mana ini tetap termasuk bilangan irasional yang bersifat unsur identitas.